Bab 7. Bagaimana Islam membangun persatuan dalam keberagamannya. Konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman. Islam sebagai realitas religio-kultural berada pada dua korpus besar. Islam sebagai korpus wahyu dan Islam sebagai korpus historis. Islam pada korpus pertama adalah Islam ideal yang berada dalam kerangka wahyu yang bersifat normatif dan high tradition, sebagaimana ditekandung dalam ditunjukkan oleh teks-teks Al-Quran. Islam historis adalah Islam yang berada pada kerangka local tradition, sebagaimana yang telah dibaca, dimengerti, dan dipahami dan dipraktekkan oleh umat Islam di mana mereka berada. Persatuan Islam termasuk dari maqasid syariah, tujuan syariat yang paling penting yang terkandung dalam agama ini. Al-Quran dan Rasulullah SAW senantiasa menyerukan persatuan dalam masalah akidah, ibadah, dan akhlak. Diharapkan akan terbentuk persatuan di atas petunjuk dan kebenaran, bukan persatuan semu yang tidak ada kenyataan karena tidak ada faedahnya. Sebenarnya telah ada fenomena persatuan di dalam perilaku kaum muslimin antara satu dengan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan kaum muslimin dalam saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling menolong di antara mereka seperti perumpamaan satu tubuh. Tatkala satu anggota tubuh merasakan sakit, maka anggota tubuh yang lainnya akan merasakan pula dengan demam dan tidak bisa tidur. Seorang mukmin terhadap mukmin lainnya seperti satu bangunan, sebagiannya menguatkan yang lain. Salah seorang dari kalian tidak beriman dengan sempurna sampai ia mencintai kebaikan untuk saudaranya dengan apa yang dia cintai atas dirinya. Seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya. Seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin lainnya. Dia tidak membiarkannya di dalam kesusahan, tidak merendahkannya, dan tidak menyerahkannya kepada musuh. Cara dan landasan mewujudkan persatuan. Tetapi bagaimanakah cara mewujudkan persatuan dan atas dasar apa? Apakah kebersamaan dan berkelompok berdasarkan persamaan ras, negara, daerah, warna kulit atau bahasa, ataukah berkumpul atas dasar agama? Pertama kali yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah dengan tali Allah, yaitu dengan agama Allah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah saudara kita. 8 wilayah sebagai cultural domain menggambarkan wilayah yang disebut dengan realm of Islam atau dunia Islam yang terdiri dari Arab, Persia, Turki, Indo-Melayu, anak benua India, Sino-Islamik atau Islam Cina, Western Hemisphere atau Barat, dan Sudarik Afrika atau Afrika hitam yang kita kenal hari ini. Satu hal yang juga harus dipahami bahwa keberagaman kultural tersebut sama sekali tidak dapat dilepaskan dari pemahaman terhadap syariat Islam yang bersumber pada nas-nas keagamaan, Al-Quran dan As-Sunnah, dan melahirkan keberagaman pemahaman serta praktik-praktik keagamaan yang syarat dengan perbedaan antara umat Islam yang satu realm dengan umat Islam yang lainnya. Umat Islam, sebagaimana umat-umat agama lain yang telah dahulu lahir, terdiri dari beragam mazhab dan keyakinan religius. Sebagai contoh, di Indonesia kita mengenal Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi kemasyarakatan
atau ormas Islam terbesar yang memiliki corak khas dan keyakinan religiusnya sendiri-sendiri. Namun, NU dan Muhammadiyah bukanlah mazhab yang perlu kita takutkan karena mereka adalah ormas Islam. NU memiliki banyak kiai sedangkan Muhammadiyah memiliki banyak cendekiawan muslim. Namun pada periode terakhir, NU pun memiliki banyak sekolah dan cendekiawan muslim, sedangkan Muhammadiyah pun memiliki banyak pesantren dan kiai. Kedua ormas ini memiliki banyak lembaga sosial. NU memiliki banyak lembaga pemberdayaan umat dan lembaga rehabilitasi sosial, sedangkan Muhammadiyah memiliki banyak rumah sakit, poliklinik, dan panti asuhan. Dalam paham dan praktek keislaman, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah ini memiliki karakteristik yang berbeda, selain tentunya lebih banyak kesamaan di antara mereka. Sunni dan Syiah ini adalah dua mazhab yang memang sepertinya dari awal sudah sedikit terjadi perbedaan di antaranya. Kedua mazhab itu sebenarnya berpedoman kepada Al-Quran dan sama-sama Nabi yang sama. Oleh karena itu, pada masa Khalifah Ar-Rasyidin, kedua mazhab ini tidak menampakkan perbedaan yang tajam. Perbedaan mulai tampak misalnya ketika menetapkan perawi-perawi hadis yang dapat mereka percaya. Pentingnya mengenal mazhab. Setidaknya ada beberapa alasan akan adanya atau perlunya mengenal mazhab dalam Islam. Pertama, adanya beragam mazhab dalam Islam merupakan realitas yang harus dipandang sebagai kekayaan budaya Islam. Tanpa mengenal mazhab, dimungkinkan kita malah memusuhi sesama Islam, yang tentunya akan memperlemah kekuatan umat Islam itu sendiri. Yang kedua, adanya keberagaman mazhab memungkinkan kita untuk memiliki banyak pilihan untuk mengatasi permasalahan kehidupan modern kita saat ini. Konsep keberagaman Islam dalam membangun persatuan umat. Manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan dari Allah, menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Islam mengakui keberagaman ada, termasuk keberagaman dalam agama. Dalam Islam, seorang mukmin dilarang memaksa seseorang atau orang lain untuk meninggalkan agamanya dan masuk Islam dengan terpaksa. Karena Allah berfirman, La ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan untuk memasuki agama Islam. Maka sudah seharusnya kita mampu menyingkapi perbedaan dari sudut pandang yang berbeda, saling menghargai adanya keberagaman, maka akan terjadi keharmonisan dalam hubungan kita bermasyarakat, sehingga kedamaian akan terus dapat kita cicipi di dalam kehidupan kita. Islam mengakui pluralitas agama dan menghormati pemeluk agama lain, tetapi bagaimanakah jika ada sebagian kelompok yang melecehkan agama Islam atau aksi kemaksiatan yang jelas-jelas dilarang oleh agama? Apakah umat Islam harus berpura-pura menutup mata dan telinga atas dasar toleransi? Seperti yang terjadi pada masa sahabat saat seorang munafik yang bernama Musailah Al-Kazzab dan pengikutnya mengaku bahwa dirinya nabi setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat hal tersebut, para sahabat tidak tinggal diam dan membiarkan pengikut Musailamah terus menyebarkan ajaran sesatnya, karena di situ ada kemaslahatan untuk menjaga agama. Hifz al-din yang merupakan faktor daruri primer dalam kehidupan umat Islam.
Baik, itulah tadi materi tentang persatuan, dan mudah-mudahan kita mampu memahami dan memberikan sesuatu terbaik bagi kehidupan kita dalam hal persatuan sesama muslim, karena kita harus mampu menumbuhkan kekuatan umat Islam agar kita menjadi kuat dan kita menjadi umat terbaik yang pernah dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, nasrul minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.